Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casem Naisha dengan M34240222 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video filsafat dengan dosen Bapak Pengampu Muhammad Syamsul. Mengenai idealisme. Filsafat modern idealisme. Idealisme adalah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya jiwa dan ide dalam memahami realitas dengan akar sejarah yang kuat dalam memahami filsafat barat melalui tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Tokoh-tokoh idealisme yaitu ada beberapa. Yang pertama, aliran idealisme dalam filsafat memiliki sejumlah tokoh yang signifikan, terutama pada era Aufklärung dan periode setelahnya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama ada Plato. Plato dari 477 Masehi sampai dengan 347 Masehi. Plato adalah salah satu tokoh awal idealisme barat. Ia mengajarkan bahwa alam ideal adalah realitas sebenarnya, sementara dunia nyata hanya bayangan dari alam ide tersebut. Yang kedua adalah Baruch Spinoza dari tahun 1632 sampai 1677. Spinoza memiliki pandangan filosofi yang sangat kompleks. Ia melihat substansi sebagai realitas murni yang absolut dan independen, serta berargumen seperti bahwa substansi ini tidak membutuhkan elemen lain untuk eksistensinya. Yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu pada tahun 85 sampai 1783. Leibniz juga merupakan pelopor idealisme modern. Ia berpendapat bahwa dunia terdiri dari monode-monode yang saling terkait dan interkoneksi sehingga realitas dapat dipahami melalui struktur ide-ide dan hubungan-hubungan logis. Yang keempat ada George Berkeley dari 1685 sampai 1753. Berkeley dikenal dengan teori immaterialisme yang mengatakan bahwa hanya jiwa dan gagasan yang ada, dan segala apa yang tampak sebagai objek materi sebenarnya adalah manifestasi dari gagasan-gagasan dalam jiwa. Yang kelima ada Immanuel Kant dari tahun 1724 sampai 1804. Meski Kant kadang-kadang dianggap sebagai kritikus idealisme, ia tetap memainkan peranan penting dalam perkembangan filosofi idealistik dan teorinya tentang sintesis a priori dan batasan-batasan subjektif dalam pengetahuan. Yang keenam ada Johann Gottlieb Fichte yang dari tahun 1762 sampai 1814. Fichte berfokus pada aspek subjektif dalam filsafat, mengajarkan bahwa jiwa individu adalah pusat realitas dan segala fenomena dapat dijelaskan melalui hubungan antara ego dan non-ego. Yang ketujuh ada Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, yaitu pada tahun 1755 sampai 1854. Schelling membantu teori tentang absolutisme spiritual, menghubungkan ide-ide dengan substansi rohani yang universal. Ia juga berkontribusi pada pengembangan metafisika dan idealistis. Yang ke-8 ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yaitu pada tahun 1770 sampai 1831. Hegel merupakan tokoh akhir era idealisme barat. Ia mengembangkan teori dialektika yang menunjukkan bahwa realitas berkembang melalui proses sintesis spesies, menciptakan suatu logika historis yang berkaitkan antara gagasan solid dan absolutnya yang dalam dunia material. Tokoh-tokoh ini telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan evolusi aliran idealisme, membawa pikiran-pikiran menuju yang semakin kompleks dan filosofi dalam memahami hakikat dunia. Baik, yang kedua ada materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa satu-satunya realitas yang ada adalah materi, dan segala fenomena termasuk pikiran dan perasaan dapat dijelaskan melalui interaksi materi. Pada awalnya, materialisme tidak mendapat perhatian serius, tetapi pada zaman Aufklärung, aliran ini mulai berkembang secara pesat di Eropa Barat, terutama pada abad ke-19, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.
kritik terhadap materialisme. Yang pertama ada menganggap alam terjadi dari chaos tanpa pengatur. Yang kedua, menyatakan bahwa hukum alam mengatur segala peristiwa tanpa mengakui peran rohanian. Yang ketiga, berfokus pada asal benda tanpa mempertimbangkan keberadaan Tuhan. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan kejadian rohani mendasar. Tokoh-tokoh materialisme yang pertama ada Demokritos, pelopor itu adalah pelopor atomisme. Yang kedua adalah Thomas Hobbes, mencetuskan konsep materialisme modern. Yang ketiga adalah Julien de Lamartine, menganggap manusia dan sebagai hewan sebagai mesin. Yang keempat adalah Ludwig Feuerbach, menekankan analisis materialisme terhadap agama. Yang keempat ada Karl Marx, mengembangkan materialisme historis dan dialektis. Yang ketiga ada positivisme. Positivisme adalah paradigma ilmu pengetahuan yang dikenalkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19 melalui karyanya The Course of Positive Philosophy. Aliran ini berfokus pada penggunaan metode ilmiah dan observasi empiris untuk memahami realitas, menolak spesifikasi metafisik dan teologis. Positivisme menganggap bahwa pengetahuan harus berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan mengembangkan teori hukum 3 tahap yang menggambarkan evolusi pemikiran manusia dari teologis metafisik hingga positif. Positivisme berperan penting dalam mendirikan sosiologi sebagai disiplin ilmu mandiri dan mempengaruhi perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan, meskipun mendapat kritik karena dianggap terlalu kaku dan mengabaikan aspek non-empiris dan pengalaman manusia. Kontribusinya dalam menciptakan pendekatan sistematis dan objektif dalam studi sosial tetap signifikan. Baik, yang keempat ada fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran yang menekankan bahwa gejala atau fenomena adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Berbeda dengan ilmuwan yang positif yang fokus pada data dan hukum, fenomenolog lebih tertarik pada bagaimana sesuatu muncul dan terlihat. Mereka melihat aktivitas dan pengalaman langsung tanpa meninggalkan bukti yang jelas. Inti dari fenomenologi adalah gagasan bahwa subjek dan objek saling terkait secara dialektis. Tokoh-tokoh dalam fenomenologi antara lain yang pertama ada Edmund Husserl, Max Keller, Hartmann, Martin Heidegger, Marcin Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, dan Soren Kierkegaard. Yang kelima ada eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi yang berarti berdiri, keluar dari diri sendiri. Filsafat ini lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar eksistensi. Eksistensialisme menekankan pentingnya pengalaman individu dan kebebasan dalam menentukan makna hidup. Beberapa tokoh utama eksistensialisme yang pertama adalah Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada suara yang mengganggu dan salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.